lihat, kita juga melindungi data. Selanjutnya, bagaimana dengan definisi dari kesehatan? Ya, seperti yang kita tahu, yang dimaksud sehat itu setidaknya relate ke dua hal, sehat secara fisik dan sehat secara mental. Nah, kalau emotional well-being ini ya sesungguhnya dia masuk ke dalam bagian dari mental, karena tentang emosi. Yang safety ini, kalau safety ini berkaitan dengan fisik saja. Nah, kalau yang security itu apa? Security itu juga bisa berarti dua, tentang fisiknya dan juga tentang mentalnya. Ya, jadi di sini didefinisikan security itu adalah upaya untuk melindungi employees dan organizational facilities. Yang dimaksud dengan organizational facilities itu kan bermacam-macam ya. Bahkan orang-orang atau struktur organisasi atau manajer-manajer juga sebenarnya bagian dari organizational facilities seperti itu. Program kerja juga organizational facilities. Nah, fasilitas yang lain ya misalnya mesin-mesin dan bangunan itu tadi. Lalu kita masuk ke bagian yang pertama tentang health, safety, and security. Nah, ini kan kalau seperti ini contoh-contohnya masih sangat US ya. Di US sana diketahui bahwa ada sekitar 4 juta ya non-fatal injuries and illness yang terjadi di tempat kerja. Jadi ada banyak sekali seperti itu. Kemudian, dan ini akan bervariasi sesuai dengan tipe-tipe dari pekerjaan dan industrinya. Terus apalagi nih? Nah, ini contohnya. Contoh kerugian yang bisa diderita atau dirasakan oleh organisasi ketika health, safety, dan security ini terabaikan. Ini yang akan kita rasakan secara langsung ya, bahwa organisasi itu biasanya akan memberikan kompensasi berupa bantuan kesehatan. Misalnya ada kecelakaan kerja, maka organisasi akan memberikan bantuan biaya rumah sakit, misalnya seperti itu. Kemudian juga ada kompensasi-kompensasi yang lainnya, misalnya asuransi, gitu kan. Apalagi kalau sampai meninggal, barangkali ada juga organisasi yang kemudian menanggung ahli warisnya, gitu. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang terlihat. Tetapi di lain sisi ada juga hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh ya disadari sih, tetapi kadang-kadang tidak terhitung secara material atau tidak bisa divaluasi secara ekonomi langsung gitu. Kalau ini kan direct cost, berarti ini yang kita rasakan langsung ya. Kalau indirect cost-nya ini ada berbagai macam. Time loss from work, katakanlah misalnya seseorang mengalami kecelakaan kerja dan dia harus dirawat di rumah sakit, dia kan jadi tidak bekerja di hari-hari selanjutnya. Setidaknya selama beberapa waktu sampai dia sembuh lagi. Kemudian economic loss to employee ya, jadi karena dia tidak bisa bekerja, dia mungkin akan kehilangan beberapa aktivitas yang biasanya itu bisa memberikan penghasilan tambahan. Seperti misalnya karena dia sakit, dia jadi tidak bisa lembur. Padahal kalau dia sehat, dia bisa bekerja lembur sehingga bisa mendapatkan tambahan uang. Kemudian time loss by peers ya. Jadi misalnya ketika eksiden itu terjadi, maka beberapa kegiatan di pabrik itu bisa jadi terganggu. Bisa jadi beberapa mesin itu harus dimatikan terlebih dahulu. Dan itu yang dimaksud dengan time loss. Kemudian juga nanti kalau misalnya ada penyelidikan lebih lanjut gitu ya, misalnya terus berkoordinasi dengan polisi seperti itu, maka ada waktu-waktu di mana kegiatan di pabrik harus terhambat karena orang ini mungkin dipanggil ke kepolisian, harus menjadi saksi, mengikuti persidangan, dan lain sebagainya. Kemudian efisiensinya juga jadi berkurang, terus supervisor juga jadi harus
spare time gitu untuk misalnya ngecek keadaan bawahannya yang sedang berada di rumah sakit, misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Tentu saja ini ada kerusakan yang mungkin terjadi pada alat-alat karena kecelakaan itu. Nah, kalau ini tentang Global Health Safety and Security, saya akan stop share dulu, saya akan ganti dengan yang versi Indonesia. Ini kelihatan nggak tentang kesehatan dan keselamatan kerja? Sudah terlihat, Bu. Oke, kalau di Indonesia kita mengenal adanya konsep K3 ini, keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya tentang keselamatan kerja, kemudian Permen Nomor 5 Tahun 96 tentang manajemen keselamatan kerja. Itu dasar hukum dari kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, mungkin kita sudah familiar dengan logo dari K3 ini. Di sini saya tampilkan. Lambang dari K3 itu adalah palang yang dilingkari roda bergerigi 11 berwarna hijau. Jadi rodanya itu 11. Kenapa palang? Ini ada penjelasannya juga. Bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Kemudian juga roda gigi, ini berkaitan dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna hijau itu nanti melambangkan keselamatan, sementara 11 gerigi roda ini mencerminkan tentang 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu tadi. Jadi dasar hukum K3 itu kan tadi ada dua, salah satunya adalah Undang-Undang Tahun 70 Nomor 1. Nah, di dalam undang-undang itu ada 11 bab sehingga tercermin di logo K3 ini. Begitu filosofinya untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, sifat dari keselamatan kerja itu ada dua ya. Ini saya tidak bisa mencoret-coret karena ini bentuknya PDF. Sifatnya itu ada dua. Yang pertama sasarannya itu adalah lingkungan kerja dan yang kedua bersifat teknik. Jadi yang diatur di dalam keselamatan kerja ini adalah lingkungan kerjanya. Nah, apa yang dimaksud bersifat teknik? Bersifat teknik itu nanti bentuknya adalah SOP-SOP gitu. Jadi lebih ke praktiknya itu bagaimana gitu. Tidak berupa konsep-konsep saja, melainkan juga sifatnya praktikal. Nah, bagaimana dengan kesehatan kerja? Tadi kan ada keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk mendefinisikannya itu di breakdown. Keselamatan kerja itu sendiri punya sifat yang tadi sifat mengatur lingkungan dan yang kedua itu bersifat teknik. Sedangkan yang ini kesehatan kerja itu juga punya dua sifat lagi. Di kesehatan kerja itu sasarannya adalah manusia. Nah, yang kedua itu bersifat medis. Jadi kalau tadi keselamatan kerja itu teknik, bentuknya SOP praktikal, tapi yang berkaitan dengan lingkungan-lingkungan fisik gitu. Kalau yang kesehatan kerja ini juga sebenarnya sama-sama bersifat teknis gitu, tapi teknis itu lebih ke arah medis karena berkaitan dengan kesehatan kerja. Itu ya perbedaannya. Kalau keselamatan kerja itu pasti akan berbicara tentang SOP lingkungan, kalau kesehatan kerja itu SOP manusianya. Tujuannya itu tujuan K3, yang pertama itu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya. Lalu yang kedua menjamin keselamatan dan yang ketiga memelihara sumber produksi ya. Jadi sumber produksi yang dimaksud di sini itu tidak hanya manusia. Ingat bahwa sumber produksi itu juga bisa berupa mesin-mesin. Nah, karena K3 itu tadi mengandung konsep
keselamatan lingkungan, maka di sini disampaikan tujuan K3 itu memelihara sumber produksi, hanya disebutkan sumber produksi saja, tidak spesifik manusia, karena yang manusia itu sudah tersebut di tujuan 1 dan 2 ya, itu spesifik manusia, dan di tujuan yang ketiga itu sumber produksi secara umum, termasuk di dalamnya adalah mesin-mesin. Lalu fungsinya ada apa saja? Tadi tujuan, sekarang fungsi. Yang pertama di dalam kesehatan kerja, ini dia akan mengidentifikasi dan akan memberikan penilaian risiko ya. Jadi kalau misalnya ada suatu bahan kimia yang diduga memiliki potensi risiko, maka oleh kesehatan kerja itu dia akan mengidentifikasi bahan-bahan mana yang berisiko dan seberapa tinggi atau seberapa tingkat risikonya. Yang kedua, setelah mereka berhasil mengidentifikasi dan membuat penilaian risiko, mereka akan memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian. Contoh sarannya adalah misalnya bahan H2SO4 gitu ya, dia harus disimpan di dalam botol kaca misalnya seperti itu, dan kemudian orang yang akan memakai bahan-bahan itu harus menggunakan APD berupa sarung tangan minimal seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kesehatan kerja juga akan memberikan saran, informasi pelatihan dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD. Jadi dia juga nanti akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ya, termasuk misalnya pelatihan praktik atau demo ketika terjadi kebakaran di kantor atau di pabrik. Mereka juga bisa memberikan pelatihan itu. Lalu melaksanakan survei terhadap kesehatan kerja, itu ini penting ya, karena dengan survei itu kita jadi tahu status kesehatan karyawan kita. Lalu terlibat dalam proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi ini contohnya proses perawatan di rumah sakit atau ya intinya proses perbaikan lah, proses perbaikan manusianya. Dan yang terakhir yang keenam, mengelola P3K dan tindakan darurat. Mengelola P3K ini maksudnya mereka setidaknya menyediakan obat-obat dasar gitu. Tindakan darurat ya misalnya tadi ketika terjadi kecelakaan di tempat kerja, sebelum tim medis yang sesungguhnya atau tim dari rumah sakit datang gitu ya, mereka harus bisa untuk melakukan tindakan darurat terlebih dahulu. Kalau tadi fungsi kesehatan kerja, maka yang sekarang ini fungsi keselamatan kerja. Ini berkaitan dengan lingkungan. Kesehatan kerja berkaitan dengan manusianya, keselamatan kerja berkaitan dengan lingkungannya. Fungsinya itu untuk apa? Untuk mengantisipasi, identifikasi, evaluasi kondisi, serta praktik berbahaya. Gitu ya. Contohnya, untuk meletakkan suatu mesin yang ada konveyornya gitu. Bagaimana posisinya agar tidak membahayakan tenaga kerja. Jangan sampai ada orang tergulung gitu kan di konveyornya gitu. Termasuk juga nanti seperti itu contohnya. Saya lanjut dulu. Untuk pengendalian bahaya, metode, prosedur dan program, mereka juga akan membuat SOP bagaimana caranya atau posisi-posisi mesinnya agar tidak membahayakan tenaga kerja dengan cara dia membuat layout gitu. Bagian keselamatan kerja membuat layout penempatan mesin, kemudian layout material handling dan sebagainya. Lalu terapkan, dokumentasikan dan informasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya. Ini termasuk di dalamnya sebenarnya adalah edukasi ya, maksudnya mengedukasi karyawan bagaimana caranya untuk pengendalian bahaya. Lalu yang terakhir dia mengukur keefektifan pengendalian bahaya yang sudah dilakukan. Nah, ini ada serangkaian penyebab kecelakaan ya, dimulai dari hazard, kemudian danger, lalu risk, insiden, dan aksiden. Silahkan kalian cari tahu dulu coba, apa sih perbedaan antara hazard, danger, risk, insiden, dan aksiden. Saya beri waktu 3 menit ya.
Sudah? Ada yang mau berpendapat? Apa perbedaan antara hazard, danger, risk, incident, dan accident? Kalau untuk yang danger dan risk ini sebenarnya bisa dikatakan sama sih. Kalau dalam rangkaian penyebab kecelakaan, danger ini kadang-kadang tidak nampak ya langsung dari hazard, risk, incident, dan accident. Siapa yang mau berpendapat? Alvin? Alvin ada? Ya. Ada, Bu. Coba Alvin sampaikan apa sih perbedaan dari hazard, danger, risk, incident, dan accident. Apa, Bu? Kurang terdengar? Maaf. Sebelumnya saya tadi memberikan waktu kepada kalian untuk mencari apa sih perbedaan dari hazard, danger, risk, incident, dan accident. Sudah dilakukan belum, Alvin? Kalau danger kan bahaya. Kalau bahaya menyebabkan risiko. Risiko ada kegiatan ada accident akibat. Apa perbedaannya satu dengan yang lainnya? Perbedaannya artinya beda-beda, Bu. Ya, apa artinya? Saya tidak mau Anda ngarang ya dengan jawaban dari pertanyaan saya tadi. Silahkan Anda cari dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau hazard itu potensi yang membahayakan. Kalau danger itu bahaya itu sendiri. Kemudian kalau resiko apa? Resiko hasil dari bahaya tersebut. Contohnya? Misalnya kita mau investasi di sebuah perusahaan. Resikonya perusahaan bisa tidak selalu bisa menghasilkan yang terbaik, bisa juga rugi. Oke, selanjutnya kalau insiden dan aksiden apa bedanya? Insiden kalau insiden itu jadi saat melakukan kegiatan kalau insiden itu kegiatan pada saat kegiatan terjadi kecelakaan. Sedangkan aksiden itu kurang tahu saya aksiden. Oke, lain kali Alvin kalau memang Anda itu tidak berminat pada suatu mata kuliah ya, Anda tidak perlu mengambil mata kuliah itu ya. Di Prodi EPA ada banyak sekali pilihan mata kuliah pilihan gitu kan. Jadi kalau Anda tidak berminat ya sudah tidak diambil saja, diganti dengan mata kuliah yang Anda minati ya. Saya sudah sering sekali randomly gitu mencari kamu, tetapi kamu sering tidak ketemu. Nanti di akhir juga ketika yang lain sudah keluar kamu masih bertahan di Zoom sendirian gitu. Jadi saya sedikit merasa tidak dihargai ya di sini.
Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan? Arsy barangkali, silakan Arsy. Iya Bu, kalau insiden itu kejadian yang merupakan hasil dari serangkaian kejadian yang tidak direncanakan, tapi masih dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan kerugian. Kalau eksiden itu kejadian yang merupakan hasil dari serangkaian kejadian yang tidak diinginkan dan tidak dapat dikendalikan. Gitu Bu. Oke, jadi kalau misalnya di dalam aksiden itu sudah ada kerugian atau belum, Arsy? Sepertinya belum ya Bu. Di dalam aksiden belum ada kerugian. Oh, kalau eksiden sudah. Kalau insiden ada kerugian atau tidak? Belum. Belum. Oke, jadi kalau insiden itu kerugian belum ditimbulkan. Terjadi, ya terjadi gitu. Tetapi belum menimbulkan kerugian. Misalnya ada korsleting listrik. Adanya korsleting listrik ini menyebabkan lampu di sebagian gedung ini padam sebentar. Itu insiden ketika kemudian tidak muncul adanya kerugian. Tetapi kalau ternyata setelah itu dengan adanya korsleting listrik itu tadi, kemudian mesin satu pabrik itu mati semua, sehingga produksi itu tertunda, dan itu menimbulkan kerugian, itulah yang disebut dengan aksiden. Jadi kalau hubungan insiden dengan aksiden itu bagaimana kira-kira? Apakah semua aksiden itu merupakan insiden? Menurut kamu bagaimana, Pangestika? Kalau dari saya aksiden termasuk ke insiden Bu, tapi insiden tidak semuanya aksiden seperti itu. Oke, jadi semua aksiden itu sebenarnya adalah insiden ya, karena dia sama-sama telah terjadi. Tetapi tidak semua insiden itu akan dinobatkan atau akan dikategorikan sebagai aksiden. Gitu. Kalau yang hazard dengan risk atau danger, bedanya apa? Faza? Sebentar, Bu. Risk itu resiko. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu itu ada resiko. Misalnya kita nonjok tembok gitu ya resikonya tangan kita luka gitu. Kalau sama danger sama apa tadi Bu? Yang hazard saja, kalau misalnya danger terlalu mirip dengan resiko. Hazard itu apa? Ini bagian K3-nya sudah nampak ya di kalian yang warna biru? Ya sudah. Ya, yang hazard itu apa? Hazard itu keadaan yang ini memiliki potensi bahaya. Oke, kalau hazard itu kita sedang berbicara di ranah potensi saja. Sehingga kalau tidak terpicu oleh sesuatu, maka dia tidak akan menuju ke kondisi danger. Sehingga tidak sampai ke kondisi yang selanjutnya, baik insiden maupun eksiden. Contohnya, bahan kimia yang mudah meledak ya, itu dia bisa dilabeli sebagai hazard. Kenapa? Karena mudah meledak itu adalah faktor intrinsiknya, potensi bahayanya. Nah, kemudian kalau dia tidak terkena percikan api, maka dia tidak akan menyebabkan kebakaran. Gitu. Nah, adanya api di sana, di sekitar bahan kimia itu, maka itu sebenarnya bisa dilabeli dengan danger, gitu, karena dia akan bisa menyebabkan potensi bahaya yang terkandung atau hazard yang terkandung di setiap bahan kimia itu menjadi muncul. Nah, risikonya itu apa? Risikonya itu nanti bisa terjadi kebakaran. Kalau kita lihat di bagian ini, yang hazard ini
hanya berupa potensi saja, makanya di sini faktornya itu hanya intrinsik, kemudian belum kejadian, sehingga menimbulkan kondisi potensi, atau ini KPC itu apa, kejadian apa ya, kok saya jadi lupa kepanjangannya KPC. Kejadian potensi cedera, KPC, kejadian potensi cedera. Kalau yang ini kejadian near miss cedera, kalau nggak salah ya. Kalau yang ini kejadian terjadi cedera. Kalau untuk yang KTC. Kemudian untuk yang risiko, kalau yang risiko ini faktornya sudah 2, ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Berarti nanti akan si api tadi ya, contohnya dia akan menjadi faktor ekstrinsik. Faktor intrinsiknya adalah sifat dari bahan itu yang mudah meledak, itu faktor intrinsik. Kemudian faktor ekstrinsiknya adalah api, dan kalau misalnya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik ini berinteraksi, muncullah dia potensi risiko, yaitu kebakaran. Sehingga hazard dan risiko ini sebenarnya dua-duanya itu adalah potensi. Dan hazard dan risiko ini belum berproses ya. Jadi belum ada kejadian, ini baru mengidentifikasi dari sifat-sifat bahan dan keadaannya saja. Lalu kalau sudah sampai di insiden, ini kalau terjadi insiden ya yang terlibat adalah intrinsik dan ekstrinsik. Si sifat bahan kimia itu berinteraksi dengan api, terjadilah kebakaran gitu misalnya. Tetapi kalau ternyata kebakarannya ini mampu dikendalikan secara cepat gitu, nanti jadinya hanya near miss saja atau nyaris cedera saja. Dan tidak ada kerugian. Kalau accident ini, kalau misalnya intrinsik dan ekstrinsik ini berinteraksi, terjadilah kejadian, dan kejadian itu tidak mampu dikendalikan sehingga menimbulkan kerugian, maka itulah yang disebut dengan accident. Semua accident itu pasti insiden, tetapi tidak semua insiden itu akan membawa kita ke kejadian yang accident. Sampai di sini jelas perbedaannya? Oke, saya kembali lagi ke yang ini. Ini rangkaian penyebab kecelakaan ya, tadi sudah kita cermati bersama-sama. Selanjutnya ini adalah teori domino Hendrik ya. Kenapa kok bisa terjadi kecelakaan kerja? Hendrik itu mengatakan ada 5 faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Di dalam teori ini juga disampaikan bahwa 88% kecelakaan kerja itu disebabkan oleh manusia. 10 yang lain itu masalah teknis, dan 2% sisanya itu masalah yang lain-lain. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini sebenarnya kecelakaan kerja itu bisa dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Nah, Hendrik mengatakan ada 5 faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama adalah situasi kerjanya. Kemudian kesalahan orangnya ya. Situasi kerja ini misalnya instalasi mesin atau alatnya, lalu kesalahan orangnya yang tidak mengecek adanya situasi kerja tersebut, kemudian tindakan tidak aman, ya mungkin kelalaian yang dilakukan oleh manusia itu tadi, lalu terjadilah kecelakaan, dan kemudian ada cedera kerusakan. Jadi maksud dari teori domino ini adalah ketika kartu domino situasi kerja ini jatuh, maka dia akan menjatuhkan juga kesalahan orang dan seterusnya sampai muncullah cedera kerusakan ini. Nah, menurut teori ini, ketika kita ingin menghindari cedera kerusakan, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengambil kartu domino mana kira-kira? Ada yang sudah pernah baca? Coba dicari ya, dicari dalam teori domino Hendrik ini, kalau misalnya
mau menghindari kecelakaan, cedera, kerusakan, mana kartu domino yang harus diambil? Silakan dicari dulu 1 menit. Sudah ada yang nemu? Saya sudah nemu, Bu. Oke, Pangastika. Apa yang harus diambil, kartu yang mana? Kartu yang diambil itu yang di tengah, Bu, karena yang di tengah itu ada labelnya tuh tindakan tidak aman. Sehingga bagaimana penjelasannya? Contoh tindakan tidak aman dulu deh, apa Pangastika? Karena kalau ada kartu tersebut di tengah, prinsipnya kan tadi kalau semisal yang di depannya jatuh, pasti akan menjatuhkan 4 domino di depannya. Karena itu berada di tengah-tengah, ketika ditarik kan ada space yang kosong, jadi ketika yang domino keduanya jatuh, tidak akan mengenai yang selanjutnya, Bu, seperti itu. Oke, contoh tindakan tidak aman itu apa? Kalau untuk tindakan kurang amannya, saya masih belum tahu, Bu. Oke, terima kasih Pangastika. Ya, di dalam teori domino Hendrik ini ya, tadi sudah tepat jawabannya Pangastika bahwa kartu domino yang harus diambil itu adalah yang nomor 3 ini, yang tindakan tidak aman inilah yang harus diambil. Diambil dalam hal ini maksudnya adalah harus diperbaiki. Tadi secara teknis penjelasannya juga seperti itu gitu, bahwa ketika situasi kerjanya buruk, kemudian itu menyebabkan kesalahan orang gitu, tetapi ketika orang-orang ini tidak melakukan hal-hal yang sifatnya ceroboh gitu, contohnya adalah tidak menggunakan APD, tidak mematuhi SOP, tidak membaca prosedur kerja, itu contohnya tindakan tidak aman ya. Tidak memakai APD, tidak membaca SOP, tidak memahami prosedur kerja, kemudian tidak mematuhi mungkin manual book yang sudah diberikan, itu masuknya ke tindakan tidak aman. Nah, kalau misalnya tindakan tidak aman itu tidak dilakukan, maka harapannya kesalahan orang ini tidak akan menjadikan adanya kecelakaan atau sampai ke cedera, kerusakan. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk yang kesalahan orang dalam teori Hendrik ini sebenarnya lebih penekanannya lebih ke emosi ternyata ya. Jadi kesalahan orang itu agar untuk membedakannya dengan tindakan tidak aman, kesalahan orang itu lebih ke orang itu demotivasi, orang itu malas, kemudian orang itu tidak mau belajar. Itu kesalahan orang. Kalau tindakan tidak aman tadi kaitannya dengan fisik itu tadi yang ceroboh, tidak patuh SOP, tidak pakai APD, tidak mengikuti standar keselamatan yang ada gitu. Oke. Saya stop share dulu untuk slide yang ini, lalu saya akan melanjutkan yang tadi ini. Ini saya loncati ya, karena ini tidak terlalu relate dengan kondisi kita.
Oke, kita masuk ke bagian safety management. Jadi apa sih yang kita butuhkan? Komponen-komponen apa ketika kita akan melakukan pengelolaan keamanan atau safety management ini? Yang pertama yang kita butuhkan itu adalah organizational commitment. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah di dalam organisasi atau di dalam praktik operasional di sebuah perusahaan atau pabrik itu pasti kita kenal yang adanya SOP. Nah, SOP ini dibuat untuk apa? Untuk dipatuhi. Termasuk juga kita pasti ada kenal adanya aturan-aturan yang lain. Nah, yang menjadi tidak menyenangkan di organisasi itu kadang-kadang aturan dibuat untuk dilanggar, seperti itu. Nah, kalau kita sampai pada pemikiran bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar, maka itu yang disebut dengan tidak adanya organizational commitment. Organizational commitment itu mengarahkan kita kepada bahwa aturan itu harus dipatuhi bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, dalam safety management ini kita butuh kebijakan, tindakan disiplin, dan record keeping, seperti itu. Nah, kebijakan-kebijakan ini nanti akan digunakan ketika pada praktiknya di lapangan, SOP ini mungkin tidak bisa dipatuhi 100%. Nah, kalau ada kejadian yang seperti itu, apa kebijakan dari pihak manajemen? Selanjutnya disiplin ya. Tadi disiplin itu mengarah ke ya sudah SOP-nya seperti apa, itulah yang harus kita lakukan. Termasuk record keeping ini. Jadi dengan adanya record keeping ini, maka kalau sewaktu-waktu terjadi suatu insiden atau bahkan sampai ke accident gitu, kita akan bisa men-trace kira-kira bagian mana nih yang menyebabkan atau memicu adanya insiden dan aksiden itu. Tidak semata-mata untuk mencari siapa yang salah, tetapi lebih kepada mengevaluasi kenapa kok bisa terjadi hal-hal insiden atau aksiden itu tadi. Termasuk insiden atau aksiden itu kalau produk nanti larinya ke pengendalian kualitas ya, tetapi karena ini safety management lebih ke manusia dan lingkungan, oke, jadi agak berbeda dengan yang pengendalian kualitas. Lalu yang selanjutnya itu ada training and communication ya. Jadi ini training yang di Indonesia itu biasanya jarang dilakukan, terutama untuk kantor-kantor yang basisnya itu bukan pabrik. Contohnya, kita mungkin tahu kalau kalian pergi ke kampus, kalian akan menemukan banyak sekali alat pemadam kebakaran. Tapi pernahkah orang-orang di kampus itu tahu bagaimana caranya mengoperasikan alat itu di saat mendesak? Gitu. Sepanjang saya berada di kampus ini, saya belum pernah mendapatkan training itu. Jadi kalaupun terjadi kebakaran di sini, dan itu alatnya di depan saya juga nggak tahu bagaimana cara makainya. Oleh karena itu, training ini sangat dibutuhkan gitu. Jadi jangan cuma tahu doang, hydrant ada di sini, alat pemadam api ada di sini, tapi nggak tahu gimana cara memfungsikannya. Kemudian yang selanjutnya mengkomunikasikan ya. Mengkomunikasikan, yang dikomunikasikan itu apa, misalnya SOP-nya, kemudian aturan-aturannya, dan misalnya tadi ya, seiring dengan training biasanya di situ kan ada simulasi juga. Nah, simulasi itu adalah sarana komunikasi. Lalu butuh partisipasi juga gitu dalam safety management, karena kadang-kadang tidak selalu tim safety management itu berada di tempat gitu. Jadi yang dimaksud partisipasi itu adalah kesadaran masing-masing orang untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya. Misalnya ada karyawan yang masuk ke lab tanpa menggunakan APD yang dipersyaratkan. Nah, di situ kan belum tentu tim safety management itu selalu ada di situ dan menegur gitu. Maka yang dimaksud dengan partisipasi ya temannya yang lain mengingatkan bahwa kamu itu harus menggunakan APD. Itulah yang disebut dengan safety committees gitu ya. Jadi safety committees itu tidak hanya isinya tim safety management saja, tetapi juga
bisa orang lain gitu, bisa orang yang tidak masuk ke struktur safety management, misalnya temannya itu tadi. Yang selanjutnya di safety management kita juga butuh adanya inspeksi. Inspeksi ini bisa dilakukan misalnya dengan sidak, gitu, itu bisa termasuk ke dalam bentuk inspeksi. Lalu investigasi, ini penelusuran ya sebenarnya artinya. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ada insiden, maka dilakukan investigasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini yang dievaluasi itu apa? Yang dievaluasi ya barangkali SOP itu juga boleh dievaluasi kembali. Mungkin SOP yang sudah ada sekarang itu tidak match dengan pengoperasian mesin baru, sehingga perlu diganti atau disesuaikan. Kalau yang ini, slide yang ini akan bercerita tentang apa peran dari HR unit ya, Human Resource Unit dan manager terhadap health, safety and security itu tadi. Peran dari HR unit ini, tim HRD-nya itu ngapain di dalam health, safety and security ini? Mereka harus mengkoordinasikan health and safety program. Apa yang dimaksud dengan koordinasi? Koordinasi ini meliputi pembuatan programnya, rencana pembuatan program, kemudian yang berikutnya pengomunikasian program itu kepada seluruh elemen dari organisasi, dan yang ketiga dia itu harus mengimplementasikan program tersebut. Itu yang dimaksud dengan koordinasi. Itu. Yang selanjutnya, Human Resource Unit ini juga dia harus membuat safety reporting system gitu. Contoh safety reporting system itu kalau di zaman sekarang ya, di masa pandemi ini, pengecekan suhu ketika akan masuk ke kantor, kemudian direcord dalam sebuah sistem gitu, entah itu kertas biasa, entah itu direcord secara digital, itu termasuk dalam safety reporting system. Kemudian kalau misalnya terjadi eksiden, maka HR unit ini menyediakan tim yang bertugas untuk menginvestigasi. Kalau perlu, HR unit ini juga boleh melibatkan pihak ketiga. Contohnya, HR unit memanggil pihak kepolisian untuk melakukan investigasi. Memanggil pihak kepolisian ini merupakan bagian dari tugasnya HR unit. Lalu HR unit ini juga dia harus membentuk tim teknis yang dia ekspor, yang dia ahli dalam pencegahan kecelakaan. Jadi contohnya, mungkin orang HR itu tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan suatu mesin tertentu. Apanya dulu gitu yang dipasang, kemudian agar aman itu gimana. Nah, tetapi dia itu bisa menghadirkan pihak ketiga lagi yang tahu gitu tentang seluk-beluk mesin tersebut agar bisa dioperasikan dengan tidak membahayakan. Kemudian ini HR unit itu harus mengembangkan suatu prosedur ya. Ini semacam do and don'ts gitu untuk karyawannya. Lalu yang terakhir, Human Resource Unit itu juga dia harus berupaya ya, harus membantu. Ini yang di-assist nanti manajernya, harus membantu dari manajer gitu untuk kalau misalnya ada kejadian bencana, ada insiden, ada eksiden, itu bagaimana caranya orang-orang yang mungkin terluka itu tadi bisa pulih kembali. Itu rehabilitasi itu bagiannya dari HR unit juga. Termasuk kalau misalnya ada bencana alam yang menyebabkan kerusakan di pabrik gitu ya. Nah, si Human Resource Unit ini juga nanti akan membantu manajer untuk bagaimana caranya pabrik agar berfungsi kembali. Itu peran Human Resource Unit. Lalu bagaimana dengan peran manajer? Peran manajer di sini mereka tugasnya adalah memonitor.
Apa yang dimonitor? Salah satunya adalah reporting system yang sudah dibuat oleh Human Resource Unit itu tadi. Mereka akan membaca gitu, kemudian mengamati dan mungkin memberikan masukan atas sesuatu hal di reporting system tersebut. Lalu yang selanjutnya, manajer ini dia juga harus memastikan karyawannya itu punya kesadaran ya, punya kesadaran agar melakukan sesuatunya itu secara aman. Manajer ini tidak bergerak di ranah teknis sehingga yang dia lakukan itu adalah meningkatkan kesadaran. Kalau tugas untuk bagaimana caranya agar karyawan itu bisa menyelamatkan diri, bisa terhindar dari kecelakaan itu tugas teknis itu masuknya ke ranahnya Human Resource Unit. Tetapi kalau membentuk kesadaran di diri karyawannya terhadap keselamatan kerja itu tugasnya manajer. Jadi jelas ya perbedaannya. HR unit itu akan melatih secara teknis, tetapi perasaan sadar, awareness, dan lain sebagainya tentang safety itu tugasnya manajer. Itu. Selanjutnya manajer juga akan melakukan investigasi jika ada aksiden. Jadi ketika terjadi aksiden itu tidak hanya semata-mata, oh yang kecelakaan sekarang sudah sembuh, sudah bisa masuk kembali. Nggak hanya seperti itu saja, tetapi harus dicari tahu akar permasalahannya itu apa, kenapa kok terjadi kecelakaan. Lalu yang selanjutnya, monitor workplace for security problems, ya ini memonitor sama seperti tadi, kalau yang tadi kan health and safety ya, ini kaitannya dengan keselamatan kerja. Kalau monitor workplace for security problems, ini kaitannya dengan health and safety itu kesehatan kerja, kalau workplace itu keselamatan kerja. Lalu yang selanjutnya, manajer ini akan mengkomunikasikan kepada karyawannya ya, apa sih yang kira-kira menurut karyawannya itu sulit gitu ketika akan menerapkan aktivitas keamanan gitu. Jadi kendala-kendala apa yang mereka hadapi ketika mereka diminta untuk bekerja secara aman. Misalnya APD ya. Kalau APD disuruh bawa sendiri-sendiri dari rumah, maka itu mungkin akan memberatkan karyawannya karena setiap hari harus beli gitu. Kemudian apalagi APD sekali pakai ganti gitu kan. Nah, itu akan menjadi kendala sehingga APD-APD yang seperti itu disediakan oleh kantor atau perusahaan gitu. Kemudian nanti apalagi ya contohnya? Mungkin ada beberapa APD yang pada akhirnya itu dipakai tetapi tidak bisa memberikan kenyamanan dalam bekerja. Pakai APD tapi malah kerjanya itu jadi ribet. Nah, itu juga bisa dikomunikasikan ke manajer sehingga nanti manajer itu bisa memberikan arahan ke bagian Human Resource Unit dan Human Resource Unit itu akan menanggapinya dengan misalnya penggantian APD yang baru yang lebih nyaman dan memudahkan dalam bekerja. Kalau yang ini pendekatan ya, pendekatan bagaimana caranya agar safety management itu bisa bersifat efektif. Ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan organisasi, kemudian pendekatan engineering, lalu ada pendekatan individual. Kalau dari sisi organisasi, tentu saja yang perlu dilakukan adalah mendesain job ya. Apa sih mendesain job ini kalau di level organisasi ya misalnya memberikan pekerjaan kepada orang yang secara fisik maupun mental itu benar-benar bisa melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya, ada suatu mesin ini harus dioperasikan oleh orang yang tingginya setidaknya 160 cm. Gitu kan? Nah, sehingga ya mesin ini ditugaskan kepada orang dengan kriteria tersebut gitu. Jangan diberikan ke orang yang kriterianya itu kurang dari itu. Gitu. Itu namanya itu contoh dari designing jobs. Yang selanjutnya,
developing and implementing safety policies gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh organisasi untuk mendukung safety culture ini. Contohnya, misalnya membuat skema adanya asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, itu masuk ke kebijakan. Lalu using safety committees artinya kita membuat komite khusus atau satgas lah yang bertugas untuk mengawasi adanya safety culture ini. Lalu yang terakhir dari segi organisasional kita melakukan ini investigasi kalau misalnya terjadi aksiden. Dari pendekatan engineering atau pendekatan teknikal itu ada 3 hal. Yang pertama ini membuat atau mendesain work settings and equipment. Ini lebih contohnya ke tata letak mesin. Kemudian juga misalnya pencahayaan gitu. Jadi apakah pabrik kita itu cukup terang gitu untuk melakukan pekerjaan detail, misalnya seperti itu ya. Itu termasuk di desain work settings and equipment. Lalu apakah alat-alat kita itu cukup mudah dioperasikan oleh manusia gitu atau bagaimana? Yang selanjutnya reviewing equipment. Kalau tadi yang apakah alat-alat kita cukup mudah itu lebih tepatnya kalau masuk ke contoh yang reviewing equipment ya. Kalau designing equipment ya mendesain bagaimana caranya agar alat itu mudah dioperasikan. Tapi setelah itu butuh direview, beneran nggak mudah dioperasikan. Lalu yang selanjutnya applying ergonomic principle ya. Ini juga hampir sama dengan bagaimana caranya agar alat-alat itu user friendly gitu. Lalu di pendekatan yang ketiga kita menggunakan pendekatan individual. Kita harus menyadarkan karyawan kita tentang pentingnya safety. Karena kadang-kadang karyawan itu paham bahwa suatu aktivitas itu berbahaya, tapi dia nekat tidak menggunakan APD. Misalnya pergi ke proyek gitu ya, ke pekerjaan proyek. Sudah tahu bahwa di proyek itu banyak alat berat dan banyak benda yang mungkin jatuh gitu. Tapi kemudian dia nekat tidak memakai helm. Nah, kesadaran-kesadaran itulah yang harus diterapkan atau harus dibangun di dalam diri karyawan kita. Kemudian membuat training, lalu setelah itu ini ya rewarding safety through incentive programs. Jadi ada program-program khusus yang itu akan memberikan motivasi kepada misalnya suatu divisi ini dinobatkan sebagai divisi yang paling menegakkan safety misalnya kayak gitu. Ini saya pilih dulu mana yang pas. Nah, kalau ini tugas dari safety committee ya. Jadi komite satgasnya itu tadi mereka harus bertemu secara reguler gitu untuk membahas SOP yang mereka buat sebelumnya, apakah itu masih efektif atau tidak gitu. Kemudian juga kalau misalnya dibutuhkan mereka akan mengganti SOP seperti itu. Nah, ini fase dari investigasi ya. Kalau misalnya terjadi suatu kecelakaan, yang harus dilakukan pertama kali itu adalah review the scene ya. Jadi kejadian kecelakaan itu sebenarnya bagaimana sih gitu awal mulanya. Setelah itu baru kemudian mengidentifikasi siapa-siapa saja yang terlibat. Kemudian mereka perlu juga melakukan interview kepada karyawannya. Ini sekali lagi tidak selalu tentang menentukan siapa yang salah, tetapi menentukan apa sih yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu. Setelah itu menyiapkan laporan dan membuat rekomendasi-rekomendasi agar kejadian serupa itu tidak terjadi. Biasanya kalau itu kasusnya di perusahaan atau pabrik yang
cenderung tidak melibatkan orang eksternal ya. Kalau misalnya nih kecelakaan pesawat seperti itu kan, kecelakaan pesawat itu kan pihak yang terlibat sangat banyak ya, ada keluarga penumpang, kemudian juga ada teknisinya, ada manajemennya dan lain sebagainya. Biasanya itu prosesnya akan lebih panjang daripada yang aksiden atau insiden yang terjadi tetapi tidak melibatkan pihak eksternal gitu. Sehingga di sini disampaikan setelah membuat laporan ya identify recommendation saja. Nanti kalau untuk tadi ya contohnya misalnya yang kecelakaan pesawat itu tadi mungkin kalian juga sudah pernah mendengar ya bagaimana dulu itu pernah ada kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh teknisinya itu lupa memindah suatu tuas dari manual ke auto seperti itu kan. Nah, tetapi pada akhirnya yang disalahkan, yang dihukum itu bukanlah si teknisi ini, melainkan si pilot dan co-pilotnya gitu. Karena memindahkan tuas itu bukanlah tugas dari teknisi, teknisi itu hanya memperbaiki saja, tetapi untuk mengecek hal-hal yang seperti itu adalah tugasnya pilot dan co-pilotnya gitu. Dan itu kasusnya panjang sekali ya, sepertinya sampai 8 tahunan persidangannya dari 2005 sampai berapa ya, lama lah pokoknya, 2013-an kalau nggak salah. Ini employee health. Jadi di dalam employee health ini kita juga bisa mengidentifikasi ya apa sih yang tenaga kerja kita rasakan ketika bekerja di perusahaan kita. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin dia kurang memperhatikan kondisi di tempat kerjanya. Contohnya ada sebuah pabrik rokok gitu, yang mana turnover di pabrik rokok itu sangat tinggi. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak betah dengan bau tembakaunya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu hanya diberikan waktu setengah jam untuk makan dan untuk istirahat di siang hari gitu. Jadi pilihannya hanya 2, apakah mereka akan ngantri sholat gitu ya bagi yang muslim atau mereka memutuskan untuk makan gitu. Dan makannya pun harus di tempat yang bau tembakunya itu sangat menyengat gitu sehingga turnover di perusahaan itu tinggi. Tapi saya kurang tahu kondisinya sekarang apakah sudah diperbaiki atau belum. Itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu dia masih menghadapi permasalahan yang seperti itu. Belum lagi misalnya ketika membuat lintingan rokok itu, mereka itu tidak boleh duduk, tidak bisa sambil duduk gitu. Jadi mereka harus mengerjakannya sambil berdiri. Jadi mereka harus berdiri dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore gitu untuk satu shift. Dan nanti jam 4 sore dan sampai malam gitu untuk shift berikutnya. Nah, itu kan bentuk-bentuk ketidaksehatan tenaga kerja. Nah, ini kalau yang di dalam kotak ini bentuk-bentuk atau tanda-tanda ya, tanda-tanda bahwa terjadi ketidaksehatan karyawan kita. Kalau yang sebelah kiri ini lebih ke ciri-ciri fisiknya. Kalau yang sebelah kanan ini lebih ke ciri-ciri emosinya. Misalnya orang-orang itu mulai tidak masuk kerja, sering bolos atau mungkin sering mengajukan cuti. Kemudian depresi gitu. Iya, ciri-ciri depresi kan tidak selalu dia nampak murung gitu kan kalau di tempat kerja. Kemudian dia irritating gitu, apa ya? Mudah tersinggung misalnya seperti itu, lalu mereka menjadi lebih emosional, kemudian overacting, cari-cari perhatian gitu. Dan yang lebih parah lagi mereka melakukan kekerasan di tempat kerja gitu, atau dia berkali-kali meminjam uang. Meminjam uang ke siapa? Ke temannya bisa, ke perusahaannya bisa. Tuh. Oke, ini contoh dari emosional dan atau mental health ya. Jadi manusia sebagai suatu entitas itu pasti memiliki
berbagai macam sisi di kehidupannya. Mereka tidak hanya hidup untuk bekerja gitu. Mereka mungkin juga punya keluarga, mereka mungkin juga punya personal life resource. Jadi ada tekanan-tekanan di rumah tangganya gitu yang tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di rumah itu bisa jadi juga dibawa ke tempat kerja gitu. Jadi mungkin dia sedang marah ke istrinya misalnya ya. Nah, dia marahnya ke istrinya, tapi sampai di tempat kerja dia jadi marah ke teman-teman kerjanya, ke rekan-rekan satu timnya misalnya seperti itu. Terutama biasanya emotional dan mental health ini yang menjadi perhatian khusus biasanya untuk perempuan ya, karena perempuan cenderung memiliki lebih banyak peran daripada laki-laki. Ketika laki-laki mungkin bisa dia memerankan dirinya hanya sebatas sebagai tulang punggung keluarga gitu ya, pergi dari rumah kemudian bekerja dan pulang ke rumah tahunya ingin sudah beres gitu urusan rumahnya, tetapi tidak dengan perempuan. Perempuan yang bekerja ketika pulang ke rumah maka dia akan berganti peran yang lain, misalnya menjadi istri gitu, kemudian juga menjadi ibu atau kemudian menjadi istri dan ibu gitu. Nah, itu yang menjadi kesulitan tersendiri untuk mengelola emosi dan mental health. Ini stres dan depresi ya, ini menjadi contoh salah satu isu kesehatan mental yang sering muncul di kalangan tenaga kerja. Salah satunya adalah karena mereka merasa pekerjaan itu sangat overload. Oke, ini ada beberapa latihan atau tips-tips bagaimana caranya mengelola kesehatan tenaga kerja kita yang sudah tua. Misalnya kita harus pastikan bahwa tempat kerja kita itu tidak licin sehingga menyebabkan mereka itu tidak serta-merta bisa jatuh gitu misalnya. Kalau di perkantoran seperti ini ya di kampus misalnya kita menyediakan lift gitu daripada naik tangga gitu. Kemudian kalau untuk pekerjaan teknis misalnya yang tua-tua itu ya diminta untuk tidak melakukan atau mengangkat benda-benda berat misalnya seperti itu. Dan adanya rotasi pekerjaan itu juga akan mengurangi stres. Kemudian yang berikutnya kita harus membuat ruang kerja itu menjadi ergonomis gitu. Jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi ya nggak yang jauh banget harus berjalan ke belakang pabrik baru kemudian nemu kamar mandi gitu. Kemudian juga mungkin mudah gitu kalau mau cari tempat duduk dan beristirahat. Kemudian ini tentang kita harus membuat semua hal itu menjadi aman gitu. Jadi yang ditekankan pertama kali untuk misalnya barang-barang ya, misalnya mesin-mesin di pabrik kita harus melihat keamanannya terlebih dahulu gitu. Kemudian ini providing means for healthy gradual transition back to work gitu. Jadi ini alat-alatnya juga harus dipastikan bahwa alat-alat yang kita gunakan itu mudah dioperasikan, aman, dan juga sesuai dengan tenaganya dari karyawan yang sudah tua itu. Ini untuk smoking at work. Kalau sebagian ya pada umumnya di tempat kerja itu memang dilarang untuk merokok ya. Ada kebijakan yang mengatur hal tersebut, tapi mungkin untuk mendukung kebebasan pilihan orang merokok ya kadang-kadang dibuatkan juga tempat untuk merokok, khusus untuk merokok. Oke, ini contoh-contohnya saja. Health promotion. Jadi health promotion ini maksudnya adalah di setiap kantor atau perusahaan itu biasanya punya
fasilitasi kesehatan untuk karyawannya. Misalnya, karyawan yang berusia 40 tahun ke atas, kalau ulang tahun itu dia akan diberikan layanan cek kesehatan dan konsultasi kesehatan gratis, misalnya kayak gitu. Oke, ini yang terakhir ya, disaster preparation and recovery planning. Ada 3 komponen di sini, dari organizational assessment, kemudian human impact planning, dan disaster training. Nah, kalau untuk yang organizational assessment, kalau tadi di awal kita punya komite yang khusus untuk safety, kalau di sini ini komite atau satgas yang khusus untuk berkaitan dengan disaster gitu, tentang bencana. Kemudian ada human impact planning. Human impact planning ini apa? Ini kita salah satu bentuknya adalah bagian human resource itu punya database yang memuat secara detail tentang kontak informasi dari karyawannya. Hal ini dibutuhkan untuk apa? Misalnya, ada seorang karyawan mengalami kecelakaan kerja di perusahaannya. Kemudian bagaimana cara dari perusahaan ini menghubungi keluarganya gitu. Nah, kan tinggal dibuka saja nih profil dari karyawan tersebut. Kemudian dicari kontak keluarganya sehingga keluarganya nanti bisa dipanggil untuk datang ke pabrik dan kemudian bersama-sama mengurus yang kecelakaan itu. Lalu misalnya yang kedua, ternyata yang kecelakaan ini kok dilalahnya itu dia meninggal seperti itu kan. Kemudian dia akan dimakamkan di asalnya seperti itu, di kota asalnya. Nah kan kalau seperti itu jelas juga kemana perusahaan ini akan mengirim karangan bunga misalnya seperti itu, atau akan mengirim perwakilannya untuk melayat gitu. Kemudian ini ada disaster training. Disaster training ini dibutuhkan sekali ya. Di sini juga disampaikan semua alat-alat yang ada, alat-alat tentang safety di sebuah perusahaan atau kantor itu akan menjadi tidak berguna saat mereka itu tidak diberikan training. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi alat-alat pemadam kebakaran di sini itu juga bisa jadi nggak berguna saat ada kebakaran, soalnya nggak ada yang bisa makainya gitu. Saya juga nggak tahu sih satpam bisa pakai atau enggak gitu bahkan. Nah, kemudian di dalam training itu apa sih topik-topik yang dibahas gitu. Yang pertama adalah pertolongan pertama ya. Orang-orang bisa melakukan tindakan CPR itu nampaknya itu sebaiknya adalah keahlian basic gitu ya. Jadi ketika ada temannya mungkin mengalami penurunan kesadaran gitu, maka yang lain itu bisa membantu melakukan CPR ini tadi gitu kan. Kalau di luar negeri sepertinya kesadaran mereka tentang kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama itu kan lebih tinggi ya daripada di Indonesia. Kalau kalian pernah lihat juga pernah ada suatu eksiden di mana anak umur 2 tahun itu tenggelam di dalam kolam renang gitu kan. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan anak ini pada akhirnya bisa selamat meskipun telah melewati masa koma selama 6 hari kalau nggak salah, itu adalah karena ibunya itu bisa melakukan CPR ini. Itu. Yang selanjutnya, di dalam training itu juga perlu disampaikan mana sih material-material yang sifatnya hazard, yang punya potensi bahaya itu apa saja, itu ditunjukkan. Tuh. Kemudian ada disaster escape means ya. Jadi ditunjukkan juga kalau misalnya dalam kondisi gempa, kamu itu jangan gunakan lift, misalnya gitu. Kalau dalam kondisi kebakaran, kamu itu harus lari melalui tangga yang mana, kemudian kamu harus kumpul di titik kumpul yang sebelah mana. Setelah itu nanti
tim penyelamat akan datang dari arah mana dan mengangkut kamu. Itu harus dijelaskan seperti itu. Kemudian ada employer contact methods ya. Dikasih tahu juga, kalau misalnya kamu mengalami kejadian darurat, maka silahkan kamu hubungi 911 misalnya gitu kan. Jadi setelah itu nanti kalau kamu butuh bantuan apa lagi, kamu hubungi ini. Jadi alurnya itu jelas. Dan orang itu jadi tidak kebingungan gitu meskipun di saat panik. Lalu organizational restoration efforts gitu ya. Ya, ini berkaitan dengan upaya-upaya organisasi dalam mencegah disaster atau mencegah suatu aksiden itu harus disampaikan juga. Itu jadi tindakan yang dilakukan organisasi itu tidak menjadi sia-sia. Contohnya, dia membeli alat pemadam kebakaran itu ya jadi tidak sia-sia gitu karena mereka sudah punya kemampuan untuk mengendalikan kebakaran sendiri gitu. Si karyawan ini dikasih tahu sama perusahaannya bahwa organisasi itu sudah berusaha dengan cara seperti ini, dan itu loh untuk menjaga kalian agar tetap selamat. Gitu. Kalau ini tentang disease ya, kalau yang tadi tentang disaster. Oke. Untuk yang disease, sepertinya kita sudah lebih paham lah, karena beberapa tahun terakhir kita juga mengalami kondisi pandemi gitu, jadi sudah tahu kira-kira kebijakan apa saja yang dilakukan oleh beberapa organisasi menghadapi yang disease ini. Contohnya kita harus kampus pakai masker, kemudian juga mengurangi mobilitas dan lain sebagainya. Baik, ini akhir dari materi kita pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, silakan tuliskan nama dan NIM untuk yang aktif pada siang hari ini di kolom chat ya. Bagian nilai keaktifan. Kemudian saya akhiri sampai di sini saja, 10.30 ya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu.